Belajar tanpa batas melalui gerak ceria penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SLB Negeri 2 Lombok Timur. Menjadi guru bukan hanya pekerjaan, tapi panggilan hati untuk terus menebar makna dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riyadi, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SLB Negeri 2 Lombok Timur. Saya merasa bangga dapat berpartisipasi dalam Lomba Anugerah GTK tahun 2025 kategori guru dedikatif. Bagi saya, setiap langkah bersama anak-anak istimewa adalah bukti bahwa belajar tidak mengenal keterbatasan. Disinilah saya menemukan makna sejati dari belajar tanpa batas, mengubah tantangan menjadi harapan. Menjadi guru PJOK di sekolah luar biasa berarti setiap hari menghadapi tantangan yang tidak biasa. Murid saya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang kesulitan berdiri tanpa bantuan, ada yang membutuhkan waktu lama untuk mengangkat tangan. Bahkan ada yang belum mampu memahami gerak sederhana. Di lapangan sederhana sekolah kami, setiap langkah kecil mereka adalah perjuangan besar. Saat murid lain seusia mereka berlari bebas, murid saya berjuang hanya untuk menampakkan kaki dengan seimbang. Namun, di balik setiap keterbatasan, saya melihat semangat yang luar biasa. Mereka tidak menuntut kesempurnaan, hanya kesempatan untuk mencoba, terus bangkit dan berusaha. Dari tangan kecil yang penuh usaha, saya belajar bahwa keberanian bukan diukur dari seberapa cepat seorang berlari, tapi dari seberapa kuat ia bertahan meski harus terjatuh berkali-kali. Dari situasi itu, saya menyadari bahwa tugas saya bukan sekedar mengajar gerak, tetapi menemukan cara bagaimana murid dapat belajar dengan gembira dan bermakna. Saya ingin mereka tidak hanya mampu bergerak, tapi juga percaya diri, mandiri dan berkarakter kuat. Melalui pendekatan pembelajaran mendalam, setiap kegiatan olahraga saya rancang agar murid tidak sekedar meniru gerakan, tetapi memahami maknanya. Mengapa tubuh perlu berlatih, bagaimana kerjasama dan disiplin tubuh dari setiap langkah-langkah kecil. Dalam setiap kegiatan, saya menanamkan nilai-nilai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya memulai langkah dengan menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam yang adaptif dan menyenangkan. Saya memanfaatkan alat sederhana dari bahan bekas seperti bola kertas, botol bekas, balon, pipa paralon, dan batu bata untuk lintasan. Saya juga menerapkan pembelajaran kolaboratif dengan melibatkan orang tua dan rekan guru agar kebiasaan positif yang terbentuk di sekolah dapat berlanjut di rumah. Kegiatan gerak ceria saya rancang agar semua murid dapat melakukan gerak sesuai kemampuannya. Dalam setiap kegiatan, saya menanamkan nilai-nilai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat mengharapkan anaknya untuk tidur lebih cepat. Yang pertama, bangun pagi dapat dilakukan dengan cara kolaborasi dengan wali murid agar senantiasa membiasakan anak bangun pagi untuk melatih kedisiplinan. Yang kedua, tidur lebih cepat, mendapat istirahat yang berkualitas dan siap beraktivitas esok hari. Yang ketiga, beribadah, mengajarkan mereka untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Yang keempat, berolahraga secara rutin untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Berolahraga melalui kegiatan gerak ceria menggabungkan gerak, warna, dan musik untuk melatih koordinasi motorik, sosial, dan emosional.
Setiap sesi dimulai dengan gerak ceria, diiringi musik yang berirama lembut dan gembira. Yang kelima, gemar belajar, khususnya Mapel PJOK, saya selalu merancang permainan baru. Terkadang saya mengajak murid untuk menciptakan permainan olahraga sederhana dengan peraturan yang dimodifikasi sesuai karakteristik murid, sehingga murid menjadi lebih gemar belajar. Warna-warna cerah kami gunakan untuk menarik perhatian, menumbuhkan semangat, dan melatih fokus visual mereka. Gerak, warna, dan musik berpadu menjadi pengalaman belajar yang utuh, bukan hanya melatih tubuh tapi juga emosi dan rasa percaya diri. Ya, pindah dia, oke. Hop. Sekali baiknya, Glenn. Oke. Ya, sekarang lompat. Bisa? Oh ya, ayo jalan. Aduh, terus jalan. Pelan-pelan ya, sekarang. Zigzag. Sini jalan. Zigzag jalan. Makanan yang menyehatkan. Yang keenam, makan sehat dan bergizi. Untuk menjaga kesehatan, makan sehat dan bergizi melalui kegiatan praktik membuat minuman sehat dan makanan sehat. Murid dilatih agar mampu menerapkan gaya hidup sehat secara mandiri. Dengan dukungan rekan guru dan orang tua, murid belajar disiplin, semangat, tangguh menghadapi setiap tantangan. Dari proses yang panjang dan penuh kesabaran, saya melihat perubahan luar biasa kepada murid saya. Mereka yang awalnya ragu, kini berani mencoba. Yang dulu hanya bisa menatap bola, kini mampu melempar dan menangkap dengan senyum bangga. Yang dulu enggan bersosialisasi, kini mampu memberi semangat kepada teman-temannya. Yang ketujuh, bermasyarakat. Melalui aktivitas olahraga, murid mampu berinteraksi, berempati, dan bekerja sama dengan orang lain tanpa merasa dipandang sebelah mata. Bagi murid yang memiliki potensi lebih di bidang olahraga, saya berikan pendampingan intensif. Tujuannya bukan hanya mengejar prestasi, tetapi menumbuhkan rasa tangguh dan percaya diri. Selain itu, saya membina murid tunanetra, mengembangkan keterampilan massage untuk meningkatkan kemandirian dan membuka peluang baru untuk masa depan yang lebih cerah. Melalui kegiatan gerak ceria dan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya belajar bahwa pendidikan sejati adalah tentang menumbuhkan hati dan harapan. Melalui pembinaan berkelanjutan, murid saya berhasil meraih berbagai prestasi di ajang O2SN dan SOINA, olahraga khusus anak istimewa. Namun bagi saya, prestasi sesungguhnya bukan hanya medali, melainkan perubahan sikap dan semangat pantang menyerah. Anak-anak kini lebih mandiri, bertanggung jawab, dan mampu berpikir positif. Dari mereka, saya belajar bahwa keberhasilan tidak datang dari kesempurnaan, melainkan dari kemauan untuk terus mencoba dan berusaha. Saya Muhammad Riyadi SPD, guru PJOK di SLB Negeri 2 Lombok Timur, akan terus mengabdi dengan hati. Saya ingin memastikan setiap anak, tidak peduli keterbatasannya, dapat belajar tanpa batas, karena setiap langkah mereka adalah harapan baru bagi masa depan. Belajar tanpa batas, mengubah tantangan menjadi harapan, itulah semangat saya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.